Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sanjungan dan pujian hanya milik Allah, karena hakikatnya apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Begitu juga yang disampaikan beberapa alim ulama kita, guru-guru kita, jangan kau merasa bahwasanya apa yang ada di tanganmu adalah milikmu. Apa yang ada padamu itu milik Allah. Milikmu hakikatnya adalah milik Allah. Coba kita malam hari ini kembali melanjutkan pelajaran dan menyimak beberapa keterangan sambungan dari kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dan memetik buah manis daripada kisah-kisah menarik seperti ini, karena tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan keutamaan, kemuliaan tanpa seseorang harus berupaya dan bersungguh-sungguh meraih keutamaan tersebut. Manalah mungkin dari atas langit sana tiba-tiba kita ketiban rezeki nomplok ataupun ketiban rezeki yang kita khayal-khayalkan tanpa kita berupaya secara maksimal, baik yaitu upaya secara zahir, lebih-lebih lagi upaya secara batiniyah. Upaya secara zahir adalah kita dianjurkan untuk bergerak keluar dari rumah mencari manfaat-manfaat, apakah itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Karena sangat populer sekali di kalangan para guru-guru kita, alim ulama kita, barang siapa yang menginginkan dunia maka dia harus dengan ilmu. Faman arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, faman arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, faman aradahuma fa'alaihi ma bi'ilmi. Siapa yang ingin dunia, raihlah dengan ilmu dan metodenya. Begitu juga yang enggak kalah pentingnya, siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah akhirat juga dengan ilmu dan metodenya yang telah disusun para ahli. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka juga meraihnya dengan ilmu. Malam hari ini kita akan sambung di halaman selanjutnya dengan judul Nasabuhu wa wafatu walidih. Kemarin kita mengenal secara sepintas, menerangkan secara ringkas dari kehidupan Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Ya, kali ini kita mencoba mencari tahu, menelisik lebih dalam siapa sih Nabi kita ini, idola yang kita bangga-banggakan ini. Di tengah-tengah zaman sekarang manusia sangat mengidolakan dan menjargonkan berbagai macam tokoh. Bisa jadi tokoh politik, bisa jadi tokoh sosial, bisa jadi dia tokoh animasi. Apalagi yang sangat-sangat tidak layak ditiru adalah tokoh-tokoh dari Korea, ya. Nah, itu seharusnya tidak boleh ditiru-tiru lifestyle-nya, gaya hidupnya, ya kehidupan yang tidak layak, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, malam hari ini kita akan mengenal siapa Nabi kita yang mulia ini. Beliau itu adalah waliduhu, ayahnya bernama Abdullah. Putra siapa? Putra Ibnu Abdul Muttalib. Putra Abdul Muttalib. Putra siapa lagi? Kakeknya putra Hashim. Terus naik lagi putra Abdi Manaf. Terus putra Qusay, putra Kilab. Nah, ini adalah garis keturunan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, nama ibu beliau adalah Aminah. Aminatu bintu Wahab. Nah, ini ibu beliau.
Putra siapakah Aminah ini? Aminatu bintu Wahab bintu Wahbi ibni Abdi Manaf, putra dari Abdi Manaf, putra dari ibni Zuhrah, putra dari ibni Kilab. Terus lagi apa? Yang ketiga lanjutannya adalah fatajtami'u ummuhu, maka bergabunglah ibunya bersama ayahnya. Artinya apa? Ketemu garis nasabnya ayah dan ibunya ini pada garis keturunan kakek yang kelima. Kakek yang kelima yaitu Kilab. Nah, ini ya, kakek yang kelima. Nah, yang keempat, beliau ini adalah walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummih. Namun beliau ini ya, karena Allah sangat menyayangi seorang hamba seperti ini, Allah buat dia yatim piatu. Allah buat ujiannya bertubi-tubi. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sangat populer, man ahabba qauman ibtalahum, siapa yang ciri-cirinya Allah sayangi dengan kasih sayang berlipat ganda kepada orang tersebut, Allah akan beri ujian yang berlipat ganda, bertubi-tubi. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummih. Diwafatkanlah dan telah diwafatkanlah ayahnya itu sementara Nabi kita ini ya masih dalam perut ibunya. Nah, wa umruhu samani ya asyrah. Ya, samani syahran. Jadi umur Nabi kita ini masih berumur 8 bulan. Ya, 8 bulan beliau sudah meninggal ayahnya. Wadufina bil Madinah, dan dikuburkan di kota Madinah ayahnya tadi. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, akan tetapi ayahnya ini bukanlah tipe ayah yang tajir atau ayah yang kaya raya konglomerat, akan tetapi beliau walam yatruk lahu syai'an minal mal, tidak meninggalkan sedikit pun dari harta. Nah, artinya apa? Kondisi Nabi kita dalam keadaan papa ya, atau tergolong ya kaum du'afa. Nah, ini ya disebutkan dalam kitab ini ya, Nabi kita ini diuji dengan ujian yang berlipat ganda. Ini agar supaya apa? Agar supaya seorang hamba itu dia meyakini satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta tolong, tempat mencurahkan isi hati, tempat berkeluh kesah, tempat berkasih sayang secara mutlak cuma kepada Allah ternyata. Nah, kalau kita terlalu cinta dengan benda-benda yang ada sekitar kita, ya orang-orang yang kita anggap dia itu bisa melindungi kita, ternyata itu cuma ya fana, ya, cuma sesaat, cuma sementara. Mungkin sehari 2 hari dia bisa bersama kita, selanjutnya belum tentu. Apalagi teori dunia ini adalah teori perubahan, metamorfosis semuanya. Jadi kalau kita katakan si fulan atau fulanah pasti bersamaku, melindungiku senantiasa, itu belum tentu. Karena dunia ini pasti berubah. Innama hayatul dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya dunia ini tempat bersenda gurau, tempat bermain-main. Namun orang-orang beriman, orang-orang pilihan-pilihan Allah, dia tidak mau membuang-buang waktunya banyak bermain-main, banyak menyita waktu di tempat yang sia-sia. Akhirnya lebih baik dia meniru orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Inilah dia poin-poin kita di malam hari ini mengenai tentang garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari mulai garis keturunannya, kemudian wafat ayahnya, nama ibunya, kemudian ayah dan ibunya ini bertemu dalam nasab yang terakhir, yaitu nasab yang kelima. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Nah, bertemulah ibunya dan ayahnya di nomor urut kakek yang kelima, yaitu Kilab. Kemudian Allah mengambil ya yang kita anggap seharusnya tulang punggung keluarga ini, diambil oleh Allah, yaitu ayahnya.
Sementara Nabi Muhammad sekalipun belum melihat sosok sang ayah yang selama ini mungkin kalau kita mengalami kondisi seperti ini, kita apa kuat apa tidak ya. Apalagi di zaman-zaman milenial ini, kalau kita tidak punya apa kita katakan sosok seorang ayah yang bisa kita idolakan, mungkin ya anak-anak di zaman sekarang ini akan menjadi anak-anak yang broken home, anak-anak yang liar, anak-anak yang bertingkah seperti hewan, nggak mengerti adab dan sopan santun. Namun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allah tarbiyah, Allah didik orang-orang yang seharusnya melindunginya adalah ayah kandung dan ibu kandungnya. Rupanya Allah ambil, Allah ambil dan Allah tidak pulangkan selama-lamanya di dunia ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi wafatnya ayahnya ini merupakan, kalau bahasa kita adalah tamparan keras, pukulan telak. Tapi bagi orang-orang yang memahami betul takdir Allah, ini bukan hukuman. Nah, ini hanya berupa ujian kenaikan kelas. Ibarat salah seorang sastrawan ataupun kita katakan penyusun syair-syair terkenal di Indonesia ini, Ebit G. Ade mungkin ya, kalau kita pernah mendengar syair-syairnya, ini bukan hukuman tapi hanya ujian agar kita supaya mampu menghadapi tabah menjalani sekaligus kita melewati masa demi masa, waktu demi waktu, treatment demi treatment, sehingga kita lulus ujian dan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan melantik. Penduduk langit akan menyaksikan. Kita tidak butuh wajah manusia, pujian manusia, gelar di mata manusia. Ternyata gelar-gelar itu dalam pandangan penduduk langit dan zat yang berada di atas langit, ternyata gelar itu tidak ada nilainya dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita atau perbincangan kita tentang keturunan dan wafatnya ayah Rasulullah ini bisa menjadi semacam teguran kepada kita, pelajaran bagi kita agar kita bisa melewati hari-hari kita lebih optimisme. Sifat optimisme ini kalau kita pupuk, kita lestarikan, kita kembangkan, ini kalau boleh kita istilahkan dalam bahasa agamanya adalah husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Kadang-kadang logika kita ini tidak sanggup menjangkau takdir Allah ini. Logika kita ini intensitasnya sangat terbatas, ibarat cahaya lampu senter. Nah, cahaya lampu senter seberapalah jangkauan jaraknya, mampu menembus alam yang begini luas. Tapi kalau udah iman yang berbicara, kita menerima semua keputusan-keputusan Allah. Sampai Nabi kita Muhammad ditinggal ayahnya. Ini baru ditinggal ayahnya kita ceritakan ini. Nanti beliau juga akan ditinggal ibunya. Dalam umur yang 8 bulan di dalam perut, ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah, dikuburkan di kota Madinah. Sesudah itu ayahnya meninggal, tidak menyisakan harta yang banyak. Tidak menyisakan harta yang banyak. Ini logikanya, ini anak bakal kurang gizi. Kurang gizi. Terkena gizi buruk mungkin ya. Nah, ini logika kita. Ini kali-kali matematisnya orang-orang ateis atau orang-orang liberal ya. Karena kita anti ateis dan anti liberal, maka otomatis nanti cerita demi cerita, lembar demi lembar, historis demi historis, Allah punya sifat fa'alul lima yurid. Allah berkehendak sesuka hatinya. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang bersifat panas bisa menjadi dingin, yang dingin bisa menjadi panas, yang tidak masuk akal bisa menjadi tiba-tiba rasional. Ini dulu wahai saudara-saudaraku yang kucintai. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, menaungi kita dengan kasih sayangnya. Kemudian Allah tuntun kita ke tahapan demi tahapan, level demi level,
Karena mempelajari ilmu ma'rifat ini bukan hanya duduk diam ya di dalam sebuah ruangan, apakah itu bersemedi, apa istilahnya yoga, bukan begitu ya ternyata caranya. Kita harus membaca kitab-kitab para ulama, menjumpai para ahli ilmu, ahli tafsir, ahli sirah, ahli asbabun nuzul, ahli di bidang hadis-hadis sahih, berikut jalur-jalur riwayat-riwayatnya, sehingga jelaslah apa maunya Allah, bagaimana Allah menuntun kita, sebagaimana Allah menuntun kekasih-kekasihnya, sampai tepat pada tujuan dan garis finishnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu kita sambung kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.